106,2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Inawati Prawiro Maruto yang masih semangat di usia sweet 76 79 ya kasih Tuhan. Tapi masih giat untuk melayani Tuhan dengan apa yang beliau bisa lakukan. Kami sedang berbincang tentang taat pada pemerintah. Apa hubungannya ya dengan apa yang kita kerjakan dengan taat kepada pemerintah? Nanti kami akan sampaikan itu. Dan bicara tentang hal ini, Kekasih Tuhan juga bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa berdiskusi, Anda bisa bertanya, atau bahkan mungkin Anda ingin bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan atau Anda kerjakan untuk menjangkau, membantu orang-orang di sekeliling kita yang saat ini banyak yang sedang kesusahan ya, karena banyak yang dirumahkan, banyak yang mengalami PHK begitu ya, sehingga untuk makan sehari-hari saja susah. Bu In, kalau Bu Inawati tadi salah satu bentuk untuk membantu pemerintah juga ya, itu adalah menyediakan makan untuk orang-orang yang sedang di PHK, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin Kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan hari ini bilang, iya Bu In punya banyak bisa dibagikan. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya, istilahnya ya makan hanya cukup untuk mereka? Apakah mereka tetap bisa berbuat sesuatu untuk orang lain? Ya, saya rasa mungkin mereka yang tidak mempunyai makanan untuk mereka sendiri, mereka bisa berdoa. Ya, semua orang pasti bisa berdoa. Semua ya? pasti bisa berdoa. Itu ya. dia. Jadi jangan hanya doa Bapak kami saja yang kita belajar daripada Tuhan, tetapi kita saat ini banyak ada di rumah. Ya, saya rasa perbanyaklah waktu doa Anda, waktu ibadah Anda. Kita melihat contohnya, Raja Daud itu kurang apa sibuknya, ya. Kalau kita ini bukan apa-apa, ibu rumah tangga, tapi kalau dibandingkan dengan Raja Daud, ya, Raja Daud itu pasti punya kerajaan, punya banyak menteri, punya apa-apa, bayang no, ya, itu semuanya. Tetapi dia mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Ya. Jadi 7 kali dalam sesehari dia memuji-muji Tuhan. Itu luar biasa. Saya pikir, aduh, saya ini masih belum sesibuk kayak Raja Daud. Kok saya ini baca Alkitab, memuji Tuhan, memikirkan orang lain, kok tidak ada waktu. Itu bagaimana? Dan juga tokoh lain, yaitu Daniel. Daniel itu merupakan seorang pejabat, perdana menteri, ya, sampai empat kerajaan dia layani. Kurang apa sibuknya? Tetapi coba saudara perhatikan di dalam Daniel 6 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa dia pergi ke rumahnya ketika dia ada surat keputusan di mana dia itu mau dimasukkan di dalam gua singa. Apa yang Daniel lakukan? Dia pergi ke rumahnya dan dia berlutut dan berdoa 3 kali dalam sehari yang seperti biasanya dia lakukannya. Ya. Kita bayangkan saja. Dia tidak protes kepada raja ya. Ya. Dia tetap taat ya. Dia tetap percaya lebih kepada Allahnya daripada pemerintah. Pemerintah mau masukkan dia di dalam lubang singa, ya, untuk dia dimakan dan dibunuh. Tapi dia tidak mencari pertolongan pada manusia, tetapi mencari pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga kalau saudara dan saya masih hidup di dalam kekurangan, atau kita diancam kebangkrutan ekonomi, atau kita ini mengalami kesulitan hubungan dengan anak-anak kami, dengan cucu-cucu, atau dengan mertua atau apa, justru kita dirumahkan ini, ya, kita ini berarti bisa melayani
di dalam keluarga kita masing-masing. Tidak ada alasan lain, ya. Saya dulu juga hari Minggu mesti pergi ke gereja. Kami pergi ke gereja Betani. Nah, anak-anak saya pergi ke gereja lain, ya, karena saya pikir waktu paginya saya ambil, biarkan pembantu saya ini sesudah itu bisa kerja, bikin bersih rumah atau apapun. Nah, tetapi karena harus tinggal di rumah dan gereja-gereja semuanya tutup, apa yang terjadi? Saya karena ada live streaming atau church streaming, kami semuanya kumpul di rumah. Jadi setidak-tidaknya sudah ada 5 orang, ya, dan itu sesuai dengan pemerintah toh. Jadi tidak boleh lebih dari 5 orang berkumpul. Jadi kita ini live streaming di salah satu kamar di atas, disediakan. Jadi kami semakin dipersatukan sama Tuhan. Luar biasa ya. Berarti ada hal-hal baik sebenarnya yang bisa. Ada banyak hal baik. Hal baik. Sangat ya. baik. Ya. Oke, baik. Ya. Minimal Anda bisa berdoa. Minimal bisa berdoa. Ya. Atau melakukan sesuatu yang nyata buat orang lain. Kekasih Tuhan, Bu Inawati ini ternyata hobi menjahit juga. Hari ini beliau bawa karyanya, hasil karyanya, jahit masker, ditunjukkan ke kekasih Tuhan, Bu. Nah, itu hasil jahitan beliau sendiri. Ya. Itu hobi sejak muda atau? Iya. Saya belajar jahit itu 4 tahun. Ketika saya umur 18 tahun. Ya. Bisa dilepas nih. Kekasih Tuhan bisa lihat di channel YouTube Sangkakala ya. Beliau masih menjahit masker untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kalau hobi Anda menjahit, ini saatnya Anda bisa melakukan sesuatu untuk membantu pemerintah dengan cara menolong tetangga Anda mungkin yang nggak bisa beli masker ya, Bu ya. Sudah jadi berapa masker, Bu? Saya sudah kira-kira ya 30 masker ada. 30 masker ya? Ya. Wow, luar Jadi biasa. Masih bisa lihat lubang jarum? Masih bisa. Ya. Luar biasa. Cuma dibantu dengan kacamata ini. Ya, dengan kacamata ini. Kalau masukkan jarum pakai kacamata. Ya, pakai kacamata. Dan juga baca Alkitab yang hurufnya kecil. Oke. Yang lain-lain tidak usah pakai kacamata. Oh, luar biasa. Saya kalah sama Bu In. Bu In tidak pakai kacamata nih. Ya. Saya harus pakai kacamata untuk lihat jauh, Bu. Tapi ada apa itu? Apa, Bu? Saya pernah minta sama Tuhan mata baru. Dengan alasan apa? Untuk bisa membaca Alkitab. Oh, luar biasa. Jadi makanya itu pemberian dari Tuhan. Mata baru. Oke, Bu bicara kepada tadi seperti topik kita ya, taat kepada pemerintah. Hari-hari ini kan pemerintah begitu sibuk ya melakukan banyak sekali tindakan-tindakan untuk menolong kita rakyat ya, baik di bidang perekonomian, di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Cuman di luaran itu masih banyak orang yang masih mengkritik ini, kurang itu, dan sepertinya tidak cocok dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Nah, kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bersikap kalau mungkin kita lihat bahwa ya keputusannya ini kurang tepat nih menurut kita. Jadi kita harus bagaimana, Bu? Kurang tepat menurut kita. Menurut kita kurang pas gitu menurut kurang kita. Pas ya. Ya, tetapi saya rasa kita harus semua bersama-sama ya dengan pemerintah juga memerangi akan COVID-19 ini. Jadi mau ndak mau kita harus bekerja sama karena pemerintah itu adalah juga di dalam Alkitab wakil daripada Tuhan. Jadi kita kalau kita mau taat melakukan segala ketetapan-ketetapannya ya di dalam Keluaran 15 ayat 26. Di situ ada syaratnya bahwa Tuhan itu akan menjadi tabib untuk kita ya. Jikalau tetapi ada syaratnya ya. Keluaran 15 ayat 26 saya akan bacakan firman-Nya. Bisa kelihatan dari sana, Bu?
Bisa. Oh, luar Jika biasa. kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka nah jadi itu ada syaratnya, Syaratnya. ya. Kalau ada syaratnya. Jadi Mazmur 91 itu dikatakan itu janji Tuhan. Tetapi Keluaran 15 ayat 26 ini syaratnya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. I am the Lord your healer. Oke, ini satu hal yang harus kita pegang ya. Ya. Jangan hanya mengklaim Mazmur 91. Mazmur 91 itu di ayat pertama itu juga syaratnya loh, Bu. Ya. Kalau ayat satunya nggak terpenuhi, yang bawah-bawahnya nggak terpenuhi juga kan? Iya. Ya, seluruhnya itu bagus sekali janjinya itu. Tetapi jangan lupa Ya. Keluaran 15 ayat 26 ini juga sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dan melakukan- Yesaya 26 ayat 20 itu masuklah di dalam hai bangsaku itu loh. Ya, ya. Sampai tulah ini berlalu. Ya. Karena ini merupakan amarah Tuhan jelas itu. Oke, seluruh dunia ini Seluruh mengalami, dunia ya. Bagaimana dengan orang-orang yang ketika melakukan bagiannya, Bu ya? Ya. Kita tahu hari-hari ini juga ada begitu banyak orang-orang yang percaya Tuhan Yesus pun terkena COVID-19 ini. Dan bagaimana kita harus bersikap kepada teman saudara-saudara kita yang terkena wabah ini, Bu? Ya, kita harus tetap supel kepada mereka dan tetap memberitakan Injil. Ya, bisa bahwa ini adalah waktu-waktu yang tidak lama lagi mereka ada di dalam dunia ini. Jadi kita harus mempersiapkan mereka untuk berkenalan dengan Tuhan dan menawarkan keselamatan jiwa mereka itu terlebih dahulu, sehingga sekalipun mereka dipanggil oleh Tuhan lewat COVID ini, mereka tetap akan masuk ke surga. Ya. Dan itu menjadi bagian kita ya, Ya, panggilan itu, setiap kita ya. Ya, panggilan setiap kita ya. Ada banyak orang yang gini, aduh Bu, nanti saya tertular Bu, saya nggak mau deket-deket sama orang itu, saya nggak mau memberitakan Injilnya gimana begitu. Ya. Caranya bagaimana Bu? Ya, saya rasa kita bisa melakukan itu dengan online. Saya juga bikin counseling online. Online juga? Ya, online. Oke. Dan saya juga mendoakan banyak orang online dan juga menghibur banyak ibu-ibu yang suaminya dipanggil Tuhan dan online Online juga? karena saya tidak bisa datang lagi ke rumah sakit dan menumpangi tangan pada mereka. Semuanya saya lakukan online. Oke. Dan Tuhan memberikan saya mujizat yang terbesar, yaitu 1 minggu yang lalu bahwa kami mengadakan Zoom online dan saya dirayakan dengan semua anak, mantu, cucu, cicit semuanya online. Pada ulang tahun saya yang ke-76 itu. 76. Dan ya, sebab itu saya mengatakan ini adalah the happiest birthday, yaitu ulang tahun yang paling dahsyat ya Tuhan berikan. Ya toh, mereka mana bisa datang. Ada cucu dari Malaysia, ada cucu yang tinggal di Bogor, ada yang anak tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Amerika, di Dallas. Mana bisa. Tetapi lewat Zoom, lewat medsos ya, dan kita bisa saling mendoakan, dan bahkan akhir-akhir ini Tuhan tambahkan hadiah lagi. Apa itu, Bu? Cicit yang kedua saya lahir tanggal 18 April. Wow, selamat ya Bu ya. Iya. Oke, ini namanya nenek gaul ini ya. Iya. Tahu Zoom. Kasih Tuhan, Iya. kalau Anda mungkin nggak tahu Zoom itu apa begitu. Zoom tuh bukan pola menjahit loh ya. Kan Nggak. ada Zoom bukan ya. Iya, Itu lain. adalah aplikasi online untuk pertemuan, meeting ya, maksimal 100 orang. Wah, luar biasa ya. Jadi segala hal bisa kita kerjakan. Tidak ada Bisa. alasan tidak bisa ya. Ya. Jangan sampai kita bilang bosan. Jangan mengatakan tidak bisa. Ah. Ada pepatah Belanda,
kanit is dood, roti is brood. Oh, Ya, artinya? jadi kanit tidak bisa itu mati, dan roti itu yaitu roti. Oh, oke, baik. Ya. Jadi kita bisa melakukan apapun kalau kita mau untuk menjadi berkat buat orang sekeliling kita. Ya. Dan ini waktu yang tepat, Bu ya, untuk Ya. menyentuh, menjangkau orang-orang di sekeliling kita dengan apa yang Ya. bisa kita kerjakan. Ya, Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi, ataupun bersaksi berkaitan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Mungkin Anda sudah melakukan sesuatu juga untuk kekasih Tuhan yang lainnya, ke tetangga mungkin, atau siapapun yang membutuhkan. saya punya kesaksian. Silakan, Bu. Ya, saya punya kesaksian. Saya mempunyai seorang tetangga, dan dia itu juga bosan di rumah, ya. Dan dia itu selalu ikut sama saya yang jam 3 itu. Online? Ya, online. Dan dia itu juga bisa jahit. Lantas tahu-tahu dia lihat bahwa saya ini bisa bikin masker dan apa, walaupun dia tidak sepandai jahitnya seperti saya, tetapi dia dapat order daripada sebuah gereja di Nagel untuk memotong masker, ya. Jadi dia bikin pola dari masker dan dia dapat kain banyak sekali, dan dia satu hari dia mengatakan, "Bu, saya tidak ikut kebaktian jam 3 karena saya harus memotong masker." Ya. Jadi rupanya sudah nular apa yang saya lakukan. Motong masker ya. Jadi bukan nular COVID, saudara, tetapi nular hobi atau sesuatu yang lainnya. Itulah yang saudara bisa lakukan. Ya, oke. Kekasih Tuhan, saya tidak tahu hobi Anda apa yang bisa memberkati hari-hari ini. Tetapi pasti Anda punya sesuatu untuk kita bagikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Silakan, telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda, dan kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.